kemudian di lain juga sisi itu apa yang tadi disampaikan terkait masalah seperti itu kan gini, di masa pandemi ini kan orang banyak lapangan pekerjaan yang tutup ya kan, akhirnya beralih kepada pekerjaan penambangan ini. Kemudian di lain sisi pekerjaan penambangan ini izinnya itu ternyata setelah ada undang-undang cipta kerja itu diambil alih oleh pusat. Diambil alih oleh pusat semua. Kalau dulu masih ada peran dari pemerintah daerah. Nah, sekarang sudah diambil pusat. Nah, dengan diambil pusat ini otomatis kan birokrasinya lebih lama lagi. Nah, salah satu dalam pasal di undang-undang cipta kerja menyatakan bahwa bisa pemberian izin ini diberikan kepada daerah, namun daerah juga harus memberikan data kepada pusat. Nah, masalahnya setelah saya cek di daerah itu, di provinsi kemarin waktu kita ada ngobrol dengan DPRD itu, dari bupati, dari sini sendiri belum ada mengajukan untuk wilayah penambangan rakyat kepada pemerintah pusat. Ya, gimana pemerintah pusat mau ngasih atau mendelegasikan kewenangan itu kalau pemerintah daerah belum memberikan datanya? Jangan sampai pemerintah pusat itu salah memberikan izin, contohnya memberikan izin suatu tempat, ternyata tempat itu memang nggak ada penambangannya, ya kan? Atau penambangannya udah habis, ya kan? Nah, kan percuma seperti itu. Nah, inilah yang harus diupdate sama pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu kan paling tahu wilayahnya kayak gimana. Nah, dialah yang memberikan data, Pak. Di wilayah sini tuh banyak, Pak, yang terkandung emas ini banyak pekerjaannya. Nah, yang ilegal inilah yang diajukan kepada pusat agar dilegalkan. Intinya itu kan mereka ini kan ilegal, kita legalkan kan gitu. Nah, permasalahannya adalah karena birokrasinya. Nah, birokrasi ini harusnya kita laksanakan, cuman ya kadang itu undang-undang seperti itu. Contohnya membuat suatu aturan yang notabene-nya kadang tidak tidak langsung bisa diterapkan. Nah, permasalahannya izinnya dari pusat ini kadang bertele-tele. Yang kedua, izinnya agak susah untuk dipenuhi. Contohnya, kalau penambangan rakyat, terus dia harus mengundang orang lingkungan hidup untuk menguji apa segala macam, itu kan susah. Jadi memberikan izin tapi mempersulit gitu loh, kan sama aja. Contohnya, Polri ingin warga masyarakat punya SIM di atas umur 17 tahun semua, oke, tes udah. Cuman persyaratannya, contohnya kalau kita sertakan harus ada akte kelahiran, ijazah SD, SMP, SMA, terus ada apalagi tuh yang aneh-aneh itu, ya orang-orang kan akhirnya nggak punya SIM akhirnya, ya kan? Nah, ini loh kendalanya. Izinnya pusat aja bermacam-macam, harus ada AMDAL lah, harus ada inilah itu. Nah, yang ini notabene-nya tidak bisa diterapkan ke penambang rakyat. Nah, itu yang harus dikomunikasikan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Nah, di lain sisi mereka ini kan menggunakan namanya merkuri ataupun air raksa yang notabene merusak lingkungan. Nah, ini maksud saya yang kemarin kita diomongkan oleh Kapolda adalah ketika ada kekosongan ini, maksudnya ketika undang-undang ini mau digodok lagi, mau dibicarakan lagi terkait masalah ke daerah, WPR itu wilayah penambangan rakyat, IPR izin penambangan rakyat. Ini kan masih lama nih. Selama kekosongan ini, apa upaya pemerintah daerah? Ataukah bisa aja nanti pemerintah daerah bekerja sama dengan kita, udah Pak, penambangan rakyat ini nggak perlu ditangkap, tapi dengan catatan ada MOU, mereka jangan menggunakan merkuri dan cyanida. Oke. Itu yang dimaksudkan kemarin sama Kapolda itu. Oke, berarti menggunakan apa nih? Oh, dengan alat-alat tradisional, dengan alat-alat yang ramah lingkungan. Oke, masukkan. Meskipun dia ilegal, tapi selama mereka ngasih kita bisa bina dengan tidak menggunakan cyanida ataupun merkuri, lanjut meskipun tidak ada izinnya. Itu yang dimaksudkan sama Kapolda. Tapi kalau masih menggunakan merkuri cyanida, kita hantam. Itu yang diharapkan sama Polri kemarin, ngobrol sama Pemda. Nah, cuma Pemda ini bahasanya hantam terus, sikat terus masyarakat. Nah, nggak nyambung mereka. Padahal kita bilang penegakan hukum itu sudah berkali-kali dari tahun, kita kasih datanya dari tahun 2017, 18, 19, 20, udah banyak gitu loh. Dan ini bukan solusi yang permanen. Nah, ayo kita cari solusi permanen. Tapi mereka Pemda ini, orang Pemdanya juga pemain peti juga dulu kan. Ya itu ngomongnya, udah Pak, hantam aja.
Lah terus Kapolda bilang, loh mau berapa banyak masyarakat yang harus saya penjarakan gitu.